Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Dermawan SPDI, guru PAI di SDIT Al-Abrar Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekaligus juga mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 angkatan kedua di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran di SD Islam Al-Abrar, yang mana praktek pembelajaran ini saya akan laksanakan di kelas 5 SDIT Al-Abrar dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sama-sama sebelum kita mulai kegiatan belajar, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari atau pelajaran yang kita bahas pada pertemuan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan berdoa, membaca basmalah, dan kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa rutin kita adakan setiap pagi, yaitu murojaah atau mengulang-ulang hafalan kita, yaitu surat Al-Mulk. Dalam hal ini kita kegiatannya adalah menyambung ayat dengan ayat. Marwah, lanjutkan ayat yang saya baca. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tamur. Takadu tamayyadu minal ghayr. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum qadranatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, bagus. Berikutnya Inayah, lanjutkan ayat yang saya baca. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Baik, selesai kita murojaah. Hari ini sebelum kita memulai kegiatan, saya akan periksa dulu atau absen siapa di antara kalian atau teman-teman kalian yang tidak hadir. Hadir semua? Hadir. Baik, kita mulai. Kakak sekalian, kita akan masuk kepada materi kita, yaitu pelajaran kedua tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Diskusi kita hari ini adalah menyebutkan rukun-rukun iman. Ada berapa rukun iman? Baik, rukun iman yang pertama, Rizky Ananda. Iman kepada Allah, betul. Kedua, rukun iman yang kedua, Alika. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Berikutnya rukun iman yang ketiga, husna.
Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Dilanjutkan rukun iman yang keempat, Gia. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Berikutnya rukun iman yang kelima, Afnan. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Kemudian rukun iman yang terakhir, rukun iman yang keenam, Arash. Beriman kepada qadar dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Artinya beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang Tiga. iman yang ketiga. Satu. Setelah kita meyakini bahwasannya kitab-kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa tadi? Rukun iman yang ketiga. Sekarang kita harus memahami apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman dengan kitab Allah di sini pengertiannya adalah meyakini bahwa kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan disampaikan kepada umatnya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Pertanyaannya, Marwah, apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Kita Marwah diyakini bahwasannya ya terus kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah untuk disampaikan kepada umatnya itu jumlahnya ada 4 kitab. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat bisa diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab yang berikutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur Husna diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Kemudian berikutnya kitab yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil Al-Hikmah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Sedangkan yang terakhir kitab Al-Quran Najib diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kitab-kitab suci yang 4 tadi kalian telah jawab atau kalian telah sebutkan, tentunya masing-masing kitab tersebut mempunyai isi yang saling melengkapi atau berbeda. Yang pertama kitab Taurat. Apa isi daripada kitab Taurat? Alika. 10 perintah Allah. Baik, kitab Taurat berisikan tentang 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur berisikan tentang husna Dan doa, zikir, nasihat dan hikmah. Ya, adapun kitab Zabur berisikan tentang pujian, doa, zikir, nasihat serta hikmah. Kitab suci berikutnya yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil Al-Bika berisikan tentang Kitab Injil. Kitab Injil isinya adalah untuk melengkapi kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. ya, menyempurnakan atau melengkapi kitab yang sebelumnya, kitab Zabur dan Taurat. Berikutnya kitab yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran berisikan tentang inayah. Al-Quran petunjuk bagi seluruh umat manusia. Quran berisikan tentang petunjuk atau hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Anak-anakku sekalian kelas 5 Baghdad, kita tadi dari awal pembelajaran telah mempelajari tentang yang pertama pengertian atau yang pertama adalah beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan bagian daripada rukun iman yang ketiga. Kemudian pengertian kitab-kitab Allah, pada siapa kitab-kitab Allah diturunkan, apa isi dari semua kitab-kitab Allah, semuanya kita telah pelajari. Pada saatnya kita sekarang akan memasuki kuis atau evaluasi atau pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada gambar-gambar
tentang nama-nama kitab dan nabi-nabinya. Jadi kalian tentukan tanda panahnya kemana. Contoh, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya pertanyaan kedua, Al-Quran tanda panahnya kemana? Damar kemana? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kita belajar Al-Quran dalam kuis ini tanda panahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kitab Zabur, mana tanda panahnya? Daurin belum bercerita, silakan Daurin. Dan kitab Zabur ke Nabi Daud alaihissalam. Tuh, berikutnya yang terakhir. Umair Jubawi. Ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya kuis tentang isi daripada kitab-kitab suci. Kitab Taurat isinya tentang, siapa yang bisa menjawab? 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan. Kitab Zabur isinya tentang, siapa bisa jawab? Zabur. Pujian, doa, zikir, nasihat dan hikmah. Adapun kitab Injil, ya, menyempurnakan kitab sebelumnya, kitab Zabur dan kitab Taurat. terakhir kitab Al-Quran isinya tentang petunjuk bagi manusia. Masuk kita kepada simpulan akhir atau hikmahnya. Apa hikmah daripada beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, kesimpulannya atau hikmahnya adalah petunjuk bagi manusia agar manusia menjadi manusia atau ciptaan Allah yang baik. Karena kitab suci ini adalah buku panduan supaya manusia menjadi orang yang baik. Berikutnya, kita meyakini bahwasanya dengan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini hanya beriman kepada Allah atau Allah adalah zat yang patut disembah atau yang wajib disembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sama-sama kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.